Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada awal mula pendirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara pernah menduduki wilayah Jawa Barat, tepatnya di dekat Sungai Citarum. Berbagai bukti sejarah menyebut keberadaan Kerajaan Tarumanegara dan perannya sebagai kerajaan Hindu tertua setelah Kutai. Berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad keempat, atau lebih tepatnya pada 358 Masehi. Pendiri Kerajaan Tarumanegara bukan berasal dari Nusantara, namun Maharesi Jayasinghawarman yang berasal dari India. Raja Jayasinghawarman memberi nama kerajaannya Tarumanegara dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Jayasinghawarman memerintah dari tahun 358 Masehi sampai 328 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Tak banyak sumber sejarah yang menyebut masa kepemimpinan Raja Warman 382 dan 395 Masehi. Catatan sejarah justru banyak menyebut kepemimpinan raja ketiga yaitu Purnawarman sebagai raja yang berhasil membawa kerajaan Tarumanegara mencapai kejayaannya. Pada masa kepemimpinan di tahun 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan bernama Sundapura di kawasan pantai yang jadi asal-usul Sunda sekarang. Selain itu, seperti yang disebut dalam prasasti Tugu, raja juga memerintahkan penggalian Sungai Gomati sepanjang 12 km yang berfungsi sebagai jalur perdagangan, mengendalikan banjir, dan menghindari kekeringan yang pada musim kemarau. Di bawah kekuasaan Tarumanegara, meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Tak hanya di dalam negeri, Kerajaan Tarumanegara bahkan menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Salah satu bukti kejayaan Raja Purnawarman adalah dilakukan persembahan 1000 ekor sapi kepada Brahmana yang juga tercantum pada prasasti Tugu. Daftar nama Raja Kerajaan Tarumanegara. Semasa berdiri, Tarumanegara dipimpin oleh 12 raja, yaitu pertama Raja Jayasinghawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi. Kedua, Raja Dharmayawarman pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Ketiga, Raja Purnawarman pada tahun 395 sampai 434 Masehi. Keempat, Raja Wisnuwarman pada tahun 434 sampai 455 Masehi. Kelima, Raja Indrawarman pada tahun 455 sampai 515 Masehi. Keenam, Raja Chandrawarman pada tahun 515 sampai 535 Masehi. Ketujuh, Raja Suryawarman pada tahun 535 sampai 561 Masehi. Kedelapan, Raja Kertawarman pada tahun 561 sampai 628 Masehi. Kesembilan, Raja Sudhawarman pada tahun 628 sampai 639 Masehi. Kesepuluh, Raja Hariwangsawarman pada tahun 639 sampai 640 Masehi. Kesebelas, Raja Nagajayawarman pada tahun 640 sampai 666 Masehi. Kedua-belas, Raja Linggawarman pada tahun 666 sampai 669 Masehi. Sebab runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara runtuh ketika dipimpin oleh Raja ke-13, yaitu Raja Tarusbawa, setelah menggantikan Raja Linggawarman yang wafat pada 669 Masehi. Pergantian kekuasaan ini pun menjadi pemicu berakhirnya Kerajaan Tarumanegara, karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kuasa Tarumanegara. Pengalihan kekuasaan ke kerajaan Sunda ini ternyata tidak disepakati oleh Kerajaan Galuh, yang akhirnya kerajaan tersebut memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas Kerajaan Tarumanegara pun dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Tidak hanya itu,
Sebab lain runtuhnya Kerajaan Tarumanegara adalah karena adanya gempuran dari beberapa kerajaan yang ada di masa lampau. Terlebih, Kerajaan Majapahit yang pada masa itu berperan sebagai kerajaan penting dan besar di Nusantara. Setelah Tarusbawa tidak lagi memimpin kedudukan raja, Kerajaan Tarumanegara diambil alih oleh Sudawarman. Namun, ketika dipimpin oleh Raja Sudawarman, Kerajaan Tarumanegara sudah mulai mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Dan pada akhirnya, Kerajaan Tarumanegara pun runtuh pada abad ke-7. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Bukti peninggalan Kerajaan Tarumanegara salah satunya adalah prasasti yang ditulis dalam huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta. Berikut adalah daftar prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ciarenten ditemukan di Ciampea, Bogor. Prasasti Pasir Kue Leongkang ditemukan di sebelah barat kota Bogor. Prasasti Kebun Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Cibang Bulang. Prasasti Tugu ditemukan di daerah Pasir Awi, Bogor. Prasasti Muara Cianten ditemukan di daerah Bogor. Prasasti Cidahiang atau Lebak. Sekian penjelasan video dari kelompok kami, semoga bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kalian. Bila ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.